Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Aidil Adhalik Tamrin dengan NIM S1S12078. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas yang diberikan kurang lebih 5 nomor. Baik, langsung saja kita buat yang nomor pertama. Yang pertama itu nomor 1, saya buat filenya dulu. Nomor 1.html. Kita masukkan HTML5, judulnya kita ganti dulu jadi nomor 1. Bodinya kita ganti H1, karena ini yang pertama itu tentang menghitung rata-rata. Rata-rata 3 buah nilai. Langsung kita buat form. Pertama kita buat formnya. Terus kita buat table, kemudian tr, ini supaya bentuknya nanti rapi, kemudian td. Kita mulai masukkan input label yang pertama. Label yang pertama yaitu untuk nilai 1, nilai nilai 1, kemudian masukkan nilai 1. Kemudian kita buat untuk inputannya, kita copy paste. Inputannya itu teks dengan name-nya nilai 1, ID-nya nilai 1. Karena inputannya label yang 1 sama dengan 2, kita langsung copy paste saja. Tinggal kita mengganti inputan nilainya. Ini kita ganti dengan nilai 2, dan ini juga masukkan nilai 2. Kemudian di inputannya juga kita ganti nilai 2. Kemudian kita masukkan inputan ketiganya, sama, kita copy paste lagi, kita tinggal ganti dengan menjadi nilai ketiga. Dan yang terakhir itu kita buat untuk inputan button submit. Kita buat input tipenya itu submit dengan name-nya itu button submit. Value lihat rata-rata, dan on click-nya itu rata-rata. Kemudian setelah HTML-nya sudah dibuat, kita langsung membuat file untuk JavaScript.
di HTML-nya juga kita masukkan script untuk terhubung di JavaScript-nya. Nah, kita langsung ke JavaScript-nya. Yang pertama itu function rata-rata. Var nilai 1, parsen in yang ini, kemudian dokumen dot get element by ID. Nilai 1 dot value. Karena inputannya kurang lebih sama, kita tinggal copy paste jadi 3, sehingga kita tinggal mengganti nilainya. Ini untuk nilai kedua, nilainya juga diganti. Kedua, ini nilai yang ketiga, diganti dengan nilai ketiga. Selanjutnya untuk var nilainya sama dengan itu nilai 1 ditambah dengan nilai 2 ditambah dengan nilai 3. Untuk rata-ratanya, untuk var rata-rata, rata-ratanya itu NA dibagi dengan 3. Untuk alertnya rata-ratanya adalah plus rata. Kita langsung lihat hasilnya. Masukkan nilai 1 70, misalkan nilai keduanya 80, nilai ketiga 90. Terlihat rata-ratanya itu 60. Baik, selanjutnya itu yang nomor 2. Nomor 2 kita buat dulu filenya nomor 2.html. Kita masukkan HTML5, terus di sini kita ganti dengan nomor 2. Headingnya kita pakai heading 1. Yang soal keduanya itu menentukan nilai terbesar. H1 menentukan nilai terbesar. Kita buat lagi form. Kemudian table sama seperti tadi. Kemudian
TR, selanjutnya TD. Kita masukkan untuk label yang pertama, label for nilai 1, untuk masukkan nilai 1. Masukkan nilai 1, kemudian kita membuat untuk inputannya. Input untuk tipenya itu teks, ID-nya nilai 1, dengan name-nya nilai 1. Karena inputannya tadi sama, kita langsung copy paste supaya itu kita tinggal ganti lagi jadi nilai kedua. Ini juga masukkan nilai kedua, di inputannya juga kita ganti nilainya jadi nilai kedua. Begitupun dengan yang ketiga. Inputan ketiga itu kita ganti jadi nilai ketiga, masukkan nilai 3, begitu juga di inputannya. Kemudian yang terakhir itu kita membuat untuk inputan submitnya. Input, submit, inputan submit dengan name button submit, value untuk tampilan nilai terbesar, dan on click-nya itu terbesar. Selanjutnya kita membuat file nomor 2 untuk JavaScript-nya. Kita sambungkan lagi dengan JavaScript-nya itu dengan script nomor 2 .js. Kita masuk ke file JavaScript-nya. Kita membuat function terbesar, kemudian untuk var nilai 1 sama dengan parseing itu klik dokumen .get element by ID. Kemudian untuk nilai 1 untuk nilai yang pertama value, kemudian karena inputannya sama,
kita tinggal copy paste dan mengganti nilai sampai 3. Ini untuk nilai kedua, ini juga kita ganti menjadi nilai 2, dan ini nilai var untuk nilai 3. Kita masuk ke if else nya. If jika nilai 1 itu lebih besar dari nilai 2 dan nilai 1 lebih besar dari nilai 3, itu nilainya menjadi nilai terbesar. Itu terbesar. Selanjutnya untuk else if-nya, jika nilai 2 lebih besar dari nilai 1 dan nilai 2 lebih besar dari nilai 3, itu inputannya nilai tambah dengan nilai 2 di sini tadi nilai 1, di sini nilai 2, maka nilai 2 itu yang terbesar. Jika else-nya yang ketiga itu jika nilai terbesarnya yang ketiga. Jika nilai 3-nya yang besar, maka nilai 3 maka nilai terbesarnya itu nilai yang ketiga. Kita langsung cek hasilnya. Misalnya yang kedua 70, yang ketiga 4, dan yang 90 ya. Kita tampilkan nilai terbesarnya. Nilai 90 itu nilai yang terbesar.
Selanjutnya kita membuat untuk program yang ketiga. Kita buat dulu filenya nomor 3.html. Kita buat HTML 5. Kita ubah dulu judulnya jadi nomor 3. Nomor 3. Kita kasih ini 1 untuk ini untuk menentukan nilai mahasiswa. Untuk pertama kita buat seperti yang sebelumnya, form. Kemudian kita membuat table, kemudian tr dan td. Untuk label yang pertama, label untuk pertama yang diinputkan itu ada 3. Yang pertama nilai tugas. Kemudian masukkan nilai tugas. Kita masukkan inputannya. Untuk inputannya itu teks dan name-nya itu tugas, ID-nya juga tugas. Untuk inputan selanjutnya kita copy paste. Untuk inputan selanjutnya itu kita masukkan untuk nilai UTS. Kita ganti masukkan nilai UTS. Di name-nya inputannya juga kita ganti menjadi UTS. Dan ID-nya juga kita ganti UTS. Dan untuk inputan yang terakhir yaitu kita masukkan untuk nilai UAS. Ini kita ganti masukkan nilai UAS. Dan inputannya juga kita ubah. Ini masukkan nilai UAS. Kemudian yang terakhir yaitu kita masukkan inputan buttonnya. Input, submit dengan name-nya itu sama button submit. Value-nya hitung nilai, dan on click-nya itu nilai akhir. Kemudian kita
kemudian onLeave-nya nilai akhir. Selanjutnya kita membuat file untuk JavaScript-nya nomor 3.javascript. Kita hubungkan HTML-nya. Script nomor 3.javascript. Kita buka JavaScript-nya. Kita inputkan functionnya akhir. Kemudian kita masukkan var tugasnya, itu parsein dalam kurung dokumen dot get element by ID. Kemudian untuk nilai tugas .value. Kita copy paste untuk nilai UTS. Nilai UTS ini kita ganti juga menjadi UTS. Dan yang terakhir untuk nilai UAS. Di sini kita ganti juga nilai UAS. Untuk var nilai akhirnya itu tugas dikali dengan nilai tugas itu 20% atau 0,2 ditambah dengan nilai UTS itu dikali dengan 30% atau 0,3 kali 0,3. Dikali 0,3, dan yang terakhir itu nilai UAS itu dikali 50% atau 0,5. Kita buat lagi if else-nya. Yang pertama, jika nilai akhirnya itu di atas atau sama dengan 81, dan nilai akhirnya di bawah 100, di bawah atau sama dengan 100, maka inputannya itu nilainya sama dengan A. A dengan nilainya itu
nilai hurufnya itu nilai A, atau sama dengan nilai ditambah dengan nilai akhir. Untuk if else nilainya, untuk nilai akhirnya itu di atas atau sama dengan 66, dan nilai akhirnya itu di bawah 81, maka itu inputannya, maka nilainya itu B untuk nilai hurufnya, itu mendapatkan nilai B. Untuk nilai C-nya itu apabila nilai akhirnya di atas atau sama dengan 56. Oh, ini bukan persen. Dan nilai akhirnya itu di bawah 66, maka dia akan otomatis mendapat nilai C. Dengan nilai ditambah dengan NA. Untuk nilai D-nya itu jika nilai akhirnya di atas atau sama dengan, kita lihat dulu, di atas atau sama dengan 40. Sama dengan 40 dan nilai akhirnya itu di bawah 56, maka dia mendapat nilai D. Dengan nilai ditambah NA. Untuk else yang terakhir, nilainya itu nilai E. Otomatis mendapat nilai E. Kita coba lihat di browser. Oke, coba kita langsung lihat hasilnya nomor 3. Kita open di browser. Misalkan kita masukkan nilai tugasnya 90, nilai UTS-nya 80, dan nilai UAS-nya 95. Kita hitung nilainya, itu nilainya A dengan nilai 89,5. Baik, selanjutnya kita beralih ke nomor 4. Kita buat filenya nomor 4 HTML. Kita buat HTML 5. Kita ganti dulu judulnya menjadi nomor 4. Yang soal nomor 4 itu menentukan
harga tiket pesawat. Kita langsung buat formnya. Kemudian table dan TR dan TD-nya. Untuk inputan pertamanya, itu kita masukkan inputan select. Untuk namanya itu tujuan dengan ID-nya tujuan. Kemudian optionnya value-nya itu 0, pilih tujuan. Untuk memilih tujuan, kemudian option untuk yang pilihan pertama itu Jakarta. Kemudian option untuk kedua itu untuk Bali. Kita copy paste untuk memilih kelasnya lagi. Ini untuk memilih kelas pesawat. ID-nya kita ubah juga to value ini ya. Ini sudah cocok. Pilih tujuan. Untuk pilihan pertama itu kita ada pilihan ekonomi, untuk kelas ekonomi, dan yang pilihan kedua itu untuk kelas VIP. Selanjutnya kita untuk label, untuk labelnya, label untuk jumlah. Untuk masukkan jumlah tiket. Kita masukkan untuk kita buat lagi untuk inputannya. Input tipenya itu teks dan ID-nya kita tambahkan ID-nya jumlah dengan name juga jumlah. Kemudian yang terakhir itu kita buat input tipenya untuk submit. Kita buat input tipenya untuk submit dengan name-nya button submit. Value-nya menghitung harga, dan on click-nya itu harga.
Selanjutnya kita membuat untuk file JavaScript nomor 4. Kita hubungkan dulu dengan HTML-nya dan kita masuk ke JavaScript-nya. Yang pertama itu function. Function untuk harga. Tujuan itu sama dengan saying dokumen dot get element by ID, kemudian untuk tujuan dot value. Kemudian kita copy paste untuk var kelasnya. Sini kita ubah juga menjadi kelas. Dan yang terakhir kita ubah untuk jumlah tiketnya. Kita masukkan untuk var harganya juga. Harga. Jika kita masukkan if else-nya, jika tujuannya itu 1 atau sama dengan Jakarta, dan untuk kelasnya ini kita pakai if bercabang. Untuk kelasnya itu kelasnya itu sama dengan 1 atau ekonomi, maka harganya itu sama dengan 1.500.000. 1.500.000. Untuk else-nya berarti di sini untuk yang memilih kelas VIP itu berarti 2 juta. Selanjutnya untuk pilihan kelas untuk tujuan Bali. Mohon maaf, untuk pilihan if else-nya kelas 2, maka if kelas kelas 2, maka harganya itu 3 juta. Untuk else-nya itu harganya 5 juta.
Untuk var totalnya sama dengan itu harga dikalikan dengan jumlah. Untuk alertnya itu total harganya adalah ditambah dengan total. Oke, langsung saja kita coba cek hasil akhirnya di HTML-nya. Kita open with server, kita coba pilih tujuan, misalkan Jakarta, pilih kelas VIP dan scan 2. Nah, inilah total harganya. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 5. Kita buat file baru, itu nomor 5.html. Kita buat HTML-nya dulu, html.5. Kemudian kita ubah judul menjadi nomor 5. Dan yang kita ubah satunya itu di sini untuk mengkategorikan penduduk miskin. Kita langsung buat formnya. Kemudian buat table, kemudian tr dan td. Yang pertama itu kita masukkan untuk label untuk umur. Ini kita masukkan umur. Kemudian kita masukkan untuk inputannya. Input number. ID-nya itu umur. Selanjutnya itu kita buat untuk yang label untuk status pekerjaan. Label untuk status pekerjaan. Kemudian untuk inputannya dengan name-nya status. Di sini bukan inputan, tapi kita masukkan itu select untuk pemilihan status. ID-nya itu status.
Kemudian option, untuk optionnya value-nya kita pilih untuk memilih status. Pilih status. Kemudian untuk option yang kedua, untuk option yang pertama itu ya, dan yang kedua itu option tidak. Setelah itu kita masuk untuk membuat label tanggungan. Kita buat untuk label untuk tanggungan. Sebelum tanggungan kita buat untuk pendapatan. Pendapatan, kita masukkan jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan. Untuk inputannya itu number dan ID-nya pendapatan. Yang terakhir itu tanggungan. Kita masuk untuk label, untuk masukkan label tanggungan. Kita masukkan untuk jumlah tanggungannya. Kita buat inputannya number dan ID-nya tanggungan. Yang terakhir kita untuk sel inputan submit. Input submit dengan name submit, value-nya golongan penduduk. Yang terakhir on click itu penduduk. Selanjutnya kita buat untuk file JavaScript-nya itu nomor 5.js. Kita hubungkan dulu dengan HTML-nya. Script nomor 5.js ya. Kita masuk ke JavaScript-nya. Yang pertama itu function untuk penduduk. Untuk kita masuk var umurnya itu parsein dalam kurung dokumen dot get element by ID. Kita masukkan untuk umur dot value. Selanjutnya kita buat untuk
status. Kita copy paste, terus ganti dengan status. Yang ini juga kita ganti dengan status. Kemudian untuk pendapatan, ubah juga di sini menjadi pendapatan. Dan yang terakhir untuk tanggungan. Ini kita ubah menjadi tanggungan. Dan yang terakhir kita buat untuk biaya hidup. Biaya hidup itu untuk pendapatan atau tanggungan. Kita buat if else-nya dulu. Jika umur itu di atas atau sama dengan 19 tahun, dan statusnya itu sama dengan 1. Dan untuk jika biaya hidup di atas atau sama dengan 400, maka itu dia termasuk di bukan penduduk miskin. Untuk else-nya itu di sini berarti kalau bukan berarti dia itu termasuk ke dalam penduduk miskin. Selanjutnya untuk yang itu alert untuk penduduk miskin. Oke, baik, langsung saja kita langsung coba cek hasilnya. Open list. Oke, langsung saja kita coba lihat di hasil akhirnya. Kita open with live server. Kita masukkan umur, misalnya umurnya itu 19 tahun. Pilih status yang bekerja, pendapatannya misalkan 300.000, jumlah tanggungannya itu 2. Kita lihat dia termasuk
penduduk miskin. Baik.